Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Am bin Al-As bagian 2. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada Am, "Apa yang terjadi dengan dirimu ya Am?" Ia menjawab, "Aku berbaiat kepadamu agar dosaku yang terdahulu diampuni." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berujar, "Islam dan hijrah keduanya menghapuskan dosa yang terjadi sebelumnya." Pada saat itu, Am langsung berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kejadian ini meninggalkan kesan pada diri Am bin Al-As yang sering ia ucapkan, "Demi Allah, mataku tidak pernah memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menatap wajah beliau hingga beliau kembali ke pangkuan Tuhannya." Dengan cahaya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat diri Am bin Al-As. Beliau mengetahui adanya potensi tertentu dalam dirinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Am untuk menjadi pemimpin pasukan muslimin dalam perang Datus Salasil. Meski dalam pasukan tersebut banyak terdapat para tokoh muhajirin dan ansar yang lebih dahulu masuk Islam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat dan kekhalifahan berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Am bin Al-As berujang keras dalam peperangan melawan gerakan kemurtadan. Am bin Al-As juga memberantas fitnah yang merembak saat itu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Am bin Al-As pernah singgah di Bani Amir dan bertemu dengan pemimpin mereka yang bernama Qurrata bin Hubairaj yang berniat untuk murtad. Qurrata berkata kepada Am, "Wahai Am, bangsa Arab tidak menyukai kewajiban penyamaran yang kalian tetapkan kepada semua orang. Maksudnya adalah zakat. Jika kalian menghilangkan zakat tersebut, maka bangsa Arab akan patuh dan taat kepada kalian. Jika kalian menolak untuk menghapuskannya, maka mereka tidak akan bersatu lagi dengan kalian setelah hari ini." Maka Am pun langsung berseru kepada Bani Amir, "Celaka kamu! Apakah engkau sudah menjadi kafir, wahai Qurrata? Apakah engkau mau menakutiku dengan murtadnya bangsa Arab? Demi Allah, aku akan menjejakkan kaki kuda di kemah ibuku." Saat Abu Bakar As-Siddiq kembali ke pangkuan Tuhannya dan amanah kekuasaan diserahkan kepada Umar Al-Faruq. Al-Faruq memanfaatkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Am bin Al-As. Kemudian Umar menempatkan Am untuk berkhidmat kepada Islam dan Muslim. Maka lewat Am bin Al-As, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menaklukkan suatu negeri demi negeri yang berada di pati Palestina. Pasukan Romawi satu demi satu menemukan kekalahan mereka. Kemudian Am bin Al-As bersama pasukannya berniat untuk memblokade Baitul Maqdis. Am bin Al-As semakin memperketat blokade di sekeliling wilayah Baitul Maqdis, sehingga Artubun, panglima pasukan Romawi, merasa putus asa. Blokade tersebut menyebabkan Artabun melepaskan kota suci tersebut dan lebih memilih untuk melarikan diri. Maka Yerusalem pun kembali ke pangkuan kaum muslimin.
Pada saat itu, seorang pemuka agama Nasrani di sana berharap menyerahkan kota suci ini dapat dihindari oleh khalifah sendiri. Maka Amr bin al-As segera menuliskan sebuah surat kepada Umar al-Faruq yang mengundang khalifah untuk menerima secara langsung penyerahan Baitul Maqdis. Khalifah Umar pun hadir dalam penyerahan tersebut, dan ia menandatangani perjanjian penyerahan kota Yerusalem. Maka Yerusalem pun diserahkan kepada kaum muslimin pada tahun 15 Hijriah berkat usaha Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Umar al-Faruq jika diingatkan tentang peristiwa blokade Baitul Maqdis dan teringat akan kehebatan Amr bin al-As, ia akan berkata, "Kita telah berhasil mengusir Al-Tabun Romawi, Al-Tabun Arab." Amr bin al-As masih meneruskan kemenangan besarnya dengan menaklukkan Mesir. Akhirnya, negeri yang subur ini menjadi bagian dari wilayah Islam. Di samping itu, Amr bin al-As berhasil menaklukkan pintu-pintu benua Afrika, negeri Maroko, lalu Spanyol. Semua ini dilakukan oleh Amr bin al-As untuk kaum muslimin hanya dalam setengah abad saja. Kelebihan Amr bin al-As bukan hanya pada bidang ini saja. Ia juga salah seorang ahli makar dan tipu daya bangsa Arab. Ia juga termasuk salah seorang yang paling jenius di antara mereka. Barangkali salah satu kisah kecerdikannya adalah saat ia menaklukkan Mesir. Amr bin al-As terus membujuk Umar al-Faruq agar diperolehkan untuk menaklukkan Mesir, sehingga Umar pun mengizinkannya. Umar memberikan dukungan kepada Amr bin al-As dengan 4.000 prajurit muslimin. Maka berangkatlah Amr bin al-As dengan pasukannya dengan begitu gagah tanpa beban. Akan tetapi yang turut serta dalam rombongannya hanya sedikit prajurit saja, sehingga Utsman bin Affan pun menemui Umar dan ia berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, Amr bin al-As adalah orang yang gagah berani. Dalam dirinya terdapat kecintaan kepada jabatan. Aku khawatir ia pergi ke Mesir tanpa jumlah pasukan yang cukup dan logistik yang memandai. Dan hal itu dapat membawa petaka bagi pasukan muslimin." Umar langsung menyesal telah memberikan izin kepada Amr bin al-As untuk menaklukkan Mesir. Maka ia langsung mengirimkan seorang utusan yang membawa surat dari khalifah untuk Amr tentang masalah ini. Utusan yang dikirim Umar tadi menjumpai pasukan muslimin di daerah Rafah, di bagian negeri Palestina. Ketika Amr bin al-As mengetahui kedatangan seorang utusan Umar al-Faruq yang membawa sebuah surat yang ditujukan kepadanya dari khalifah, Amr langsung merasa khawatir akan isi surat tersebut. Amr terus berpura-pura sibuk dan meneruskan perjalanannya, sehingga ia masuk ke sebuah perkampungan Mesir. Pada saat itu, Amr baru menemui utusan khalifah. Ia langsung mengambil surat tersebut dan membukanya. Di dalamnya tertulis, "Jika engkau menerima suratku ini sebelum memasuki daerah Mesir, maka kembalilah ke tempat asalmu. Jika kau telah menginjak tanah Mesir, maka teruskanlah perjalananmu." Kemudian Amr bin al-As menyeru semua prajurit muslimin dan membacakan surat dari Umar al-Faruq. Kemudian Amr berkata, "Apakah kalian sudah tahu bahwa sekarang sudah berada di tanah Mesir?" Mereka menjawab, "Ya, kami tahu." Amr berujar, "Kalau demikian, marilah kita meneruskan perjalanan ini di bawah keberkahan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Hanya sekian dulu ya teman-teman. Kisah Am bin Al-As bagian 2. Tunggu di bagian-bagian lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.